Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elisa, kelas 4B dengan NIM 3201907010 dari Prodi D3 Arsitektur. Saya di sini akan mempresentasikan tugas besar dari TBT. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan analisa matahari. Untuk data, suhu pada pukul 5 sampai 10.30 pagi tidak terlalu panas. Bagi kulit manusia, normal. Untuk suhu pada pukul 10.30 sampai jam 1 siang merupakan di mana matahari berada tepat di atas kita ataupun di atas bangunan. Oleh karena itu, suhu sangatlah panas. Kemudian suhu pada pukul 1 sampai 5.30 sore, maka tingkat kepanasannya mulai menurun karena matahari mulai tenggelam. Untuk analisa, lintas matahari pagi, siang, dan sore hari selalu menerangi tapang. Karena lintas matahari pada pagi hari sangat membantu untuk bangunan yang akan dibangun nantinya. Karena dapat menerangi bangunan pada pagi hari. Untuk lintas matahari pada siang hari, pukul 10.30 sampai 1 siang adalah bangunan akan secara langsung terkena matahari. Untuk lintas matahari sore tidak terlalu menerangi bangunan karena terhalang oleh bangunan lainnya. Untuk respon bisa dilihat dari tapang dari gambar ini. Sinar matahari secara langsung pada area pembangunan, maka alternatif yang digunakan adalah membuat second skin wall pada bangunan. Yang kedua, menambahkan vegetasi seperti vegetasi angsana, pohon ketapang ancana, pohon tabebuya, serta menambahkan tanaman perdu dan menambahkan pohon palem. Analisa iklim bisa dilihat dari gambar tapang tersebut. Sini. Untuk data iklim tropis lembab untuk daerah Pontianak dicirikan oleh beberapa faktor iklim sebagai berikut. 1. Curah hujan yang tinggi sekitar 2.000 sampai 3.000 mm per tahun. Yang kedua, radiasi matahari relatif tinggi sekitar 1.500 hingga 2.500 kWh per meter untuk per tahun. Yang ketiga, suhu udara relatif tinggi untuk kota dan kawasan pantai atau daratan rendah. Untuk kota dan kawasan rendah sekitar 18 derajat hingga 28 derajat atau lebih rendah lagi. Yang keempat, kelembapan tinggi antara 60 hingga 95%. Kecepatan angin relatif rendah. Untuk analisa iklim, kondisi iklim tropis lembab memerlukan syarat-syarat khusus dalam perancangan bangunan. Yang pertama, kenyamanan termal. Yang kedua, aliran udara melalui bangunan. Ketiga, radiasi panas. Keempat, penerangan alami pada siang hari, terutama untuk bangunan di daerah tropis lembab. Harus memiliki penerangan alami, jendela-jendela. Untuk respon, memperkecil luas permukaan yang menghadap ke timur ataupun barat. Respon kedua,
melindungi dinding dengan alat peneduh. Perolehan panas dapat juga dikurangi dengan memperkecil penyerapan panas dari permukaan, terutama permukaan atap. Yang respon ketiga, kegunaan dari aliran udara, yaitu ventilasi. Untuk respon ketiga, luas dan posisi lubang cahayanya, lebar teritis penghalang yang ada di muka lubang cahaya, yang akan menjadi faktor refleksi cahaya dari bangunan dalam ruangan. Untuk responnya bisa kita tambahkan lagi vegetasi. Analisa curah hujan. Untuk data, Indonesia, daerah Pontianak adalah daerah tropis. Curah hujan terbesar terdapat di antaranya bulan Januari hingga Juni dan Oktober hingga Desember. Untuk data yang ketiga, curah hujan kecil terdapat di antara bulan Juni sampai September. Untuk analisanya, lokasi yang sering terjadi banjir ini juga dapat memberi efek negatif terhadap area tapang. Yang analisa yang kedua, di sekitar tapak tidak terdapat drainase sehingga jika terjadi hujan, air akan tergenang. Analisa ketiga, ketika hujan lebat, maka tapak akan menjadi becek karena tergenang oleh air hujan. Untuk responnya, alternatif 1, pembuatan drainase berupa saluran drainase. Untuk alternatif yang kedua, penanaman pohon dengan jenis akar tunggang karena mampu menyerap air. Alternatif ketiga yaitu penggunaan grass block untuk menyerap air. Analisa angin. Untuk data, datangnya angin melalui tertiup dari timur ke arah barat daya. Menurut data dari Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak adalah dari arah timur, kekuatan angin terbesar adalah 30 knot. Untuk simbol arah angin bisa dilihat dari arah tapak ini. Untuk analisa, pada pukul 7 hingga 10 pagi, angin yang akan masuk ke dalam ruangan atau bangunan masih terasa sejuk karena masih pagi. Untuk pukul 10 hingga jam 2 atau jam 3, angin masuk ke dalam ruangan terasa panas karena cuaca di luar sangat panas karena matahari pada pukul tersebut terdapat di atas kita ataupun di atas bangunan, sehingga angin yang masuk ke dalam tapak tersebut akan menjadi panas pada pukul tersebut. Untuk respon, untuk mendapatkan angin yang sejuk ke dalam bangunan, maka dapat menanam pohon ataupun tanaman hias agar angin yang masuk ke dalam bangunan ataupun ruangan dapat disaring oleh pohon ataupun tanaman hias sehingga menjadi sejuk dan mengurangi udara kotor yang masuk ke dalam site. Untuk respon yang kedua, membuat bangunan dengan adanya bukaan sehingga sirkulasi udara dapat mengalir dan dapat bertukar sehingga alirannya menjadi bersih. Analisa vegetasi bisa dilihat dari data tapak tersebut. Untuk data, terdapat beberapa pohon palem dan tanaman perdu. Untuk analisanya, banyak vegetasi di sekitar daerah site
yang berupa tanaman perdu. Untuk analisa kedua, pohon palem pada site dijadikan hiasan serta dijadikan peneduh terhadap bangunan. Tanaman perdu yang digunakan sebagai hiasan dan pohon palem sebagai peneduh. Untuk respon, pepohonan dan tanaman dapat meningkatkan kualitas udara secara langsung dan secara tidak langsung. Secara tidak langsung mereka dapat membantu dengan mengurangi permukaan dan menurunkan suhu. Selain itu, suhu yang lebih tinggi akan menurun, sehingga risiko polutan berbahaya seperti ozon, permukaan tanah yang biasanya melonjak pada hari-hari panas di daerah perkotaan akan menurun, sehingga responnya udara akan menjadi segar dan lainnya. Studi saya itu bangunan pusat perbelanjaan, mall. Untuk bangunan denah ini yaitu saya akan menjelaskan denah basement dengan ukuran skala 1:100 dengan panjang 62, lebar 38. Basement ini digunakan untuk parkiran, masuknya dari sebelah kiri dan keluarnya dari sebelah kanan. Di dalam bangunan basement ini juga terdapat ruangan lainnya, itu ruang pompa, ruang elektrikal, ruang AHU, ruang panel teknisi, ruang kontrol, ruang panel border, ruang medikal, dan ruang AHU. Kemudian di dalam sini juga ada lift serta tangga. Kemudian denah lantai 1 ukurannya sama, panjang 62, lebar 38. Denah lantai 1 terdapat dari lobi, pintu masuk di awal. Terdapat ruang-ruang yaitu supermarket. Di dalam supermarket di sini ada gudang. Kemudian terdapat ATM, ruang ATM, hal eksibisi dan promosi. Terdapat ruang sandang, ruang departemen store, kemudian ruang servis, ruang AHU, lift, ada WC, ada food court, kemudian ada tangga, lift, dan juga ada eskalator. Denah lantai 2 ukurannya sama. Ruang yang terdapat di denah lantai 2 yaitu PAUD, ruang sandang, toko buku, toko elektronik, toko gadget atau toko segala handphone. Terdapat eskalator dan juga terdapat void di denah lantai 2. Terdapat food court atau ruang makan. Di dalam ruang makan terdapat pantry atau dapur kecil. Dan juga di denah lantai 2 ini juga terdapat beberapa ATM atau ruang ATM lainnya. Terdapat WC, ada musola, ada ruang AHU, ruang lift, tangga, dan tangga. Denah lantai 3 untuk ukurannya sama, panjang 62, lebar 38. Ruang yang di dalam denah lantai 3 berupa ruang asmen and maintenance and operasional, ruang asmen pemasaran staf, ruang asmen keuangan,
ruang asmen HRD staff, ruang asmen manage and operasional, ruang asmen staff, ruang manajer, ruang rapat, ruang tamu atau ruang tunggu. Terdapat juga ruang HRD. Terdapat pusat-pusat perbelanjaan seperti toko elektronik, department store, toko sandang. Terdapat juga food court atau tempat makan ataupun kafe. Di dalam food court ini terdapat pantry untuk masak, untuk menyediakan makanan yang terdapat di food court atau kafe. Terdapat juga WC untuk laki-laki dan untuk perempuan dipisahkan. Kemudian terdapat ruang AHU dan juga ruang lift. Terdapat juga tangga darurat di sini. Kemudian terdapat eskalator yang menghubungkan dari 2 ke 3. Di sini juga terdapat void. Kemudian situasi bangunan. Site ini berada di Jalan Pattimura, tepatnya di pusat pembelanjaan Kaisar Pontianak, daerahnya di Jalan Pattimura. Terdapat juga jalan di samping site saya, terdapat juga Jalan Singmaraja. Di depan saya terdapat juga beberapa bangunan berupa toko. Di depannya toko dan di sampingnya juga bangunan seperti toko juga. Kemudian site plan. Ukuran site plan ini 84, panjangnya 84, lebar 63 meter dan lebar depan 77 meter. Di dalam site ini terdapat bangunan saya itu berupa mall. Di sini jalan masuk dan di sini jalan keluar. Di daerah site ini dilengkapi juga dengan vegetasi berupa tanaman pohon palem. Di depannya pohon palem dan di belakangnya juga ada tampak depan. Bisa dilihat tampak depannya terdapat vegetasi. Di sini ada tangga untuk menaiki lantai 1, untuk menaiki tampak ini. Kemudian tampak belakang juga terdapat beberapa vegetasi dan juga terdapat juga tempat masuk untuk parkiran yang berada di belakang sini. Parkiran di belakang sini digunakan untuk motor. Yang di sini pintu masuk kedua yang berada di belakang. Dan tampak samping kanan. Kemudian samping kiri bisa dilihat terdapat tangga. Untuk di belakang di sini ada tangga dan di depan juga ada tangga. Kemudian gambar potongan AA, yang kedua potongan BB. Kemudian animasi bangunan. Ini merupakan gambar animasi bangunan saya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.